Tadi Anda sholat maghrib kan, itu kebaikan. Sempurna enggak? Ada yang berani mengatakan sempurna? Nah, maka Nabi Ibrahim minta taubat bukan untuk dosa, tapi untuk ketidaksempurnaan di dalam menjalankan kebaikan. Inilah taubat yang beliau minta. Wa tuba alaina, berikan kami taubat bukan atas dosa karena kami adalah maksum, tapi berikanlah kami taubat atas kekurangan dan keterbatasan kami dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 128. Ayat ini masih satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat 127 Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Sebelumnya lagi ayat 126 Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Dan ayat 128 malam ini adalah tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitupun nanti dengan ayat yang ke-129 juga tentang doa Nabi Ibrahim. Jadi 126, 127, 128, 129 ini semuanya doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ayat 128 ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketiga. Adapun doa yang pertama pada ayat 126 beliau berdoa agar Mekah menjadi negeri yang aman. Kemudian pada ayat 127 beliau berdoa agar pembangunan Ka'bah yang telah dilakukan oleh beliau dengan Ismail diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna sampai akhir. Doa Nabi Ibrahim berikutnya pada ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Pada ayat 128 ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam meminta 4 hal. Permintaan yang pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua dua orang yang muslim, yang tunduk kepadamu. Kami berdua, maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Ismail. Doa yang kedua, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Jadikan pula sebagian
dari keturunan kami menjadi umat yang muslimatan lak, umat yang tunduk kepadamu. Min zurriyatina, ini dalam penafsiran ulama dinamakan min taba'id, artinya dan jadikan pula sebagian keturunan kami menjadi umat yang tunduk kepadamu. Kemudian doa beliau yang ketiga, wa arina manasikana. Wa arina ay 'allimna, ajarkanlah kepada kami manasik. Manasik di sini memiliki 3 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang menafsirkannya secara umum, dan ada yang menafsirkannya secara khusus, dan ada yang menafsirkannya lebih khusus lagi. Ulama yang menafsirkan manasikana dengan penafsiran umum, maka ayat ini berarti ya Allah ajarkanlah kepada kami manasikana, ibadah-ibadah kepadamu. Karena manasik berasal dari kata an-nusuk, dan nusuk artinya adalah ghayatul ibadah, yaitu puncak dari ibadah dinamakan dengan nusuk. Sehingga wa arina manasikana, ajarkanlah kepada kami ibadah-ibadah kepadamu. Ini penafsiran umum. Penafsiran khusus, wa arina manasikana, ajarkanlah kepada kami prosesi manasik haji. Sehingga manasik di sini adalah manasik haji secara umum. Penafsiran yang lebih khusus lagi, ini datang dari Imam Mujahid, wa arina manasikana, ajarkanlah kepada kami tentang penyembelihan korban dalam manasik haji. Lebih khusus karena beliau minta diajarkan tentang penyembelihan korban dalam manasik haji. Ketiga penafsiran ini betul, tidak bertentangan, karena yang umum dengan yang khusus itu nggak bertentangan. Ajarkanlah kau kepada kami ibadah-ibadah. Bagian dari ibadah itu adalah manasik. Bagian dari manasik itu adalah penyembelihan korban. Kemudian doa yang keempat dalam ayat ini, wa tubu alaina, berikanlah taubatmu kepada kami. Lalu ayat ini ditutup dengan 2 asmaul husna, innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkaulah yang maha memberi dan menerima taubat, ar-rahim lagi maha menyayangi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikianlah 4 doa Nabi Ibrahim dalam ayat 128 ini, dan doa tersebut seperti Anda lihat ditutup dengan Asmaul Husna. Kalau Anda mundur lagi kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-127, di situ pun Nabi Ibrahim meminta berdoa, dan itu pun ditutup dengan Asmaul Husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baiklah jemaah sekalian, pelajaran apa yang dapat kita intisarikan dari ayat 128 ini? Adapun pelajaran yang pertama, di sini Nabi Ibrahim meminta agar beliau dan Ismail menjadi 2 orang muslim. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami berdua 2 orang muslim kepadamu. Ulama-ulama berijma bahwa keduanya telah muslim sebelum berdoa, lalu mereka minta dijadikan sebagai muslim. Kenapa mereka minta dijadikan sebagai muslim padahal mereka adalah muslim? Jemaah sekalian, karena muslim mereka sebelum berdoa berbeda dengan muslim yang mereka minta dalam doa. Sebelum berdoa mereka telah muslim, betul, mereka telah
tunduk kepada Allah, mereka telah bertauhid kepada Allah. Namun demikian mereka kembali minta muslim lagi. Nah, ulama-ulama kita mengatakan mereka minta muslim padahal mereka muslim, karena muslim yang mereka minta adalah ketetapan di dalam Islam. Sehingga maknanya adalah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang tetap di dalam Islam. Karena nggak mungkin mereka meminta yang sudah ada dalam diri mereka. Kalau ternyata mereka meminta jadikanlah kami muslim, padahal mereka muslim, berarti maksudnya jadikanlah kami orang yang tetap dalam Islam. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, berdoa agar sampai kepada Islam itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa agar tetap di dalam Islam. Berada di dalam Islam ini mahal, tapi lebih mahal lagi Anda mati dengan Islam. Banyak orang-orang yang muslim, tapi mereka tidak muslim saat meninggal. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua wafat kecuali sebagai muslim. Jadi target kita menjadi muslim adalah sampai kita mati dengan Islam kita. Makanya di sini Nabi Ibrahim minta Islam, padahal beliau telah Islam. Maksudnya beliau minta ketetapan di dalam Islam. Jemaah sekalian, hati manusia ini sangat gampang sekali terombang-ambing, sangat mudah sekali tergoda. Maka kita harus terus-menerus meminta keteguhan hati. Tanpa Allah meneguhkan hati, hati yang gampang tergoda ini akan hanyut, akan tergelincir, dan akan tersesat. Dalam surat Al-Isra, Allah berfirman tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Wahai Muhammad, seandainya kami tidak meneguhkan hatimu, seandainya kami tidak mengokohkan hatimu, pastilah kamu akan cenderung kepada mereka orang-orang kafir. Artinya orang kafir ini memiliki tawaran-tawaran toleransi. Padahal dalam akidah, toleransi itu tidak boleh fleksibel. Artinya tidak boleh akidah ini ada yang dikorbankan atas nama toleransi. Nah, jadi datanglah tokoh-tokoh Quraisy minta agar Nabi mengalah dalam masalah-masalah yang usul, dalam masalah-masalah yang prinsip dalam akidah. Sesungguhnya Nabi kita hampir saja mengambil sikap toleransi itu dalam akidah. Tapi kemudian Allah meneguhkan hati beliau. Nah, ini pelajarannya jemaah sekalian. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaris saja beliau menerima toleransi yang buruk seandainya Allah tidak mengokohkan hati beliau. Jadi kalau hati Nabi kita hampir tergelincir, hanya saja segera dikokohkan oleh Allah. Jika inilah hati seorang Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi hati kita. Lebih gampang lagi hati kita ini tergelincir. Terlebih kita telah berada di zaman ketergelinciran, yaitu akhir zaman. Kita sering menyebut akhir zaman ini dengan zaman fitnah. Apa pengertian fitnah? Pengertian fitnah pertama adalah dosa. Pengertian fitnah yang kedua adalah sulitnya memilih kebaikan di tengah banyaknya dosa. Ada satu kebaikan tapi ada dosanya. Ada kebaikan yang kedua tapi juga banyak dosanya. Di zaman sekarang ini kadang-kadang ada keburukan tapi di dalamnya ada masalah. Tapi kadang-kadang ada kebaikan di dalamnya ada mafsadah. Misalnya Anda menghadiri kondangan di hotel. Itu perintah agama, tetapi di dalamnya
mafsadah, di dalamnya ada maksiat. Itulah fitnah itu jamaah sekalian. Ketika kita akan menjalankan satu kebaikan, di dalamnya ada dosa. Dan kadang-kadang ketika kita meninggalkan satu keburukan, di dalamnya ada kebaikan. Ketika kita akan meninggalkan satu keburukan, ternyata di dalamnya ada keburukan. Sehingga kita pun bingung, saya tinggalkan keburukan, tapi kebaikan di dalam akan menjadi korban. Begitupun yang pertama, saya jalankan kebaikan, yaitu menghadiri acara kondangan, padahal di dalamnya ada keburukan. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Jadi kalau di zaman Nabi kita, kebenaran itu semuanya murni, tidak ada yang bercampur dengan kebaikan, tidak ada yang bercampur dengan keburukan. Di zaman Nabi kita keburukan itu pun murni, tidak ada yang bercampur dengan kebaikan. Tiba-tiba sampailah kita orang-orang yang lemah ilmu, lemah iman, pada suatu masa di mana kebaikan-kebaikan bercampur dengan keburukan, dan di mana keburukan-keburukan tercampur juga dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, ini justru terjadi kepada kita yang lemah iman, lemah ilmu. Nah, bagaimana kita akan menempatkan diri menjalankan kebaikan padahal di dalamnya ada keburukan? Nomor dua, meninggalkan keburukan padahal di dalamnya ada kebaikan. Ini keluarga lagi ada acara tahlilan, menghadirinya jelas keburukan. Ketika saya menghindari keburukan ini, semua keluarga nanti akan berputus silaturahmi dengan saya. Apa yang mesti saya lakukan? Keburukan, tapi di dalamnya akan ada kebaikan yang korban. Di sini kebaikan, tapi di dalamnya ada keburukan yang terlaksana. Nah, maka sekali lagi jamaah sekalian, kalau Anda bertanya di mana beratnya situasi fitnah akhir zaman ini, jawabannya karena kebenaran di akhir zaman ini tidak murni, karena tercemari dengan keburukan, dan keburukan di akhir zaman ini pun tidak murni karena tersusupi dengan kebaikan. Nah, bagaimana kita mengambil sikap? Nah, inilah yang menjadi ketergelinciran. Inilah yang menjadi ketergelinciran. Baik jamaah sekalian. Jadi maksudnya adalah kalau seorang nabi kita adalah seorang nabi, hampir saja tergelincir dalam tawaran-tawaran toleransi, hanya saja Allah segera mengokohkan hati beliau. Apalagi kita jamaah sekalian. Siapa yang akan mengokohkan hati kita di zaman ketergelinciran ini? Makanya kita perlu sebanyak mungkin berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Nomor 2, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nomor 3, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Saya sering mungkin hati ini didoain. Saya yakin Anda sudah mendoakan dompet Anda. Anda pun sudah mendoakan tubuh Anda. Tapi hati ini jangan lupa. Hati inilah yang lebih penting untuk didoakan. Karena hati inilah yang sangat rentan jadi korban di akhir zaman ini. Baik, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, jadikan kami muslim. Maksudnya, jadikan kami yang kokoh dalam berislam. Karena meminta Islam padahal mereka sudah Islam, maksudnya adalah meminta kekokohan dalam Islam. Nah, di sini pula lah pelajaran tadi terdapat. Kalau seorang Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kemudian ananda beliau Ismail alaihissalam, keduanya sama-sama berdoa agar dikokohkan dalam Islam, padahal mereka Nabi dan Khalilullah, bukankah kita lebih pantas lagi minta agar dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam? Baik. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa yang kedua, ya Allah jadikan pula sebagian keturunan kami menjadi umat yang muslimatan lak, menjadi umat yang berislam kepadamu.
Perhatikan, ini namanya tertibul aulawiyat. Bagaimana Anda membangun struktur aulawiyat yang benar. Dahulukan yang terdahulu, belakangan yang. Di sini Nabi Ibrahim pertama kali berdoa terhadap diri sendiri. Kemudian beliau berdoa terhadap keturunan. Seandainya beliau doakan keturunan dan tidak mendoakan diri sendiri, ini tidak ada nilai skala prioritasnya. Skala prioritasnya keliru. Tapi coba lihat bahwa yang pertama kali beliau berdoa untuk diri beliau, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kemudian beliau baru berdoa kepada keturunan beliau, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini namanya tertibul aulawiyat, artinya menetapkan skala prioritas yang betul. Baik, di sini Nabi Ibrahim kembali meminta agar keturunan beliau juga menjadi keturunan yang muslimah, keturunan yang berislam. Nah, anak kita, keturunan kita itu dinamakan dengan aulad. Yusikumullahu fi auladikum. Kalau aulad itu adalah keturunan yang langsung dari fisik Anda. Kalau zurriyah itu keturunan yang langsung atau tidak langsung dengan Anda. Maka anak Anda dinamakan zurriyah, cucu Anda dinamakan zurriyah, cicit Anda dinamakan juga dengan zurriyah. Nah, perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail adalah walad dan zurriyah. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah zurriyahnya Nabi Ibrahim, karena beliau bukan anak langsung bagi Nabi Ibrahim. Jadi dengan demikian zurriyah lebih umum daripada walad atau aulad. Maka kalau Anda misalnya berdoa, Allahumma barik fi auladi, ya Allah berkahi anak-anakku, itu hanya doa berkah untuk anak yang langsung dari Anda. Tapi kalau Anda mengatakan Allahumma barik li fi zurriyati, ya Allah berkahi keturunanku, itu mencakup anak langsung Anda, termasuk cucu, cicit, dan selanjutnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, beliau minta Islam untuk diri beliau, beliau pun minta Islam untuk keturunan beliau. Kalau Anda lihat dalam Al-Quran, 2 kali disebutkan qalbun salim, dua-duanya hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Fussilat Allah sebutkan qalbun salim, dan itu adalah Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Lalu dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan juga qalbun salim, lagi-lagi yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Wala tukhzina yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Oke. Jadi 2 kali qalbun salim dalam Al-Quran yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, qalbun salim dalam Al-Quran yaitu Nabi Ibrahim, karena ternyata beliau meminta agar beliau menjadi seorang yang aslama. Beliau meminta agar menjadi seorang yang muslim. Karena tidak mungkin seseorang menjadi qalbun salim kalau dia tidak muslim. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan qalbun salim itu adalah qalbu ataupun hati yang memiliki 5 sifat. Kalau hati tidak memiliki 5 sifat ini, maka hati itu tidak dinamakan dengan qalbun salim. Sifat yang pertama aslama. Sifat yang kedua istaslama. Sifat yang ketiga salima. Sifat yang keempat sallama. Sifat yang kelima salama. Jadi ini 5. Kalau qalbun telah memiliki 5 sifat ini, maka qalbun itu dinamakan dengan qalbun salim. Baik, sifat yang pertama adalah aslama. Apa arti aslama?
aslama adalah tunduk. Qalbun yang aslama artinya adalah qalbun yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu sifat yang kedua istaslama. Aslama yang kedua istaslama. Apa itu istaslama? Istaslama itu adalah hati yang pasrah. Hati yang pasrah. Lihat betapa tunduknya Nabi Ibrahim kepada Allah. Ibrahim sembelih anak. Tunduk Nabi Ibrahim itu aslama. Dan ketika hari dia harus menyembelih Ismail, lihat bagaimana beliau istaslama. Bagaimana beliau betul-betul pasrah terhadap perintah Allah itu. Baik. Nomor 3, ini apa artinya nih? Ini angka. Jadi Anda jangan bahasa anak muda ini. Kalau di jalan Anda bilang begini kan berantem kita. Ini angka saja. Begini atau begini? Yang ketiga adalah salimah. Qalbun salim itu adalah qalbun yang salimah. Salimah artinya adalah hati yang selamat. Salimah selamat. Selamat dari hal-hal yang memutuskannya dari Allah. Jadi ada beberapa hal yang memutuskan hati ini dari Allah. Kalau hati ini selamat dari pemutus dari Allah itu dinamakan salimah. Apa saja yang memutuskan Anda dari Allah? Ada 4. Yang pertama kali memutuskan Anda dari Allah adalah hawa nafsu. Waktunya salat malam, datanglah hawa nafsu yang bernama malas, tidur. Putuslah hubungan dengan Allah. Seandainya Anda bangun, Anda salat, terbentuklah hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi datang hawa nafsu yang bernama malas, Anda pun tak salat. Saat Anda nggak salat berarti hubungan dengan Allah terputus. Jadi pemutus hubungan dengan Allah yang pertama adalah hawa nafsu. Pemutus hubungan yang kedua dengan Allah Azza wa Jalla adalah dunia. Dunia ini memutus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya Anda taat menghindari makanan yang haram, Anda akan tersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi rupa-rupanya Anda tahan dengan godaan dunia, akhirnya Anda pun main riba. Nah, dunia membuat Anda terputus dari Allah Azza wa Jalla. Hal ketiga yang memutuskan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia. Ada manusia-manusia tertentu yang memang menjauhkan Anda dari Allah, memutus Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, pemutus Anda dari Allah adalah syaitan. Ini 4 pemutus dari Allah. Hawa nafsu, diri sendiri maksudnya. Nomor 2, dunia. Nomor 3, manusia. Yang keempat, setan. Maka qalbun salim yang ketiga adalah qalbun yang salimah, yang selamat dari 4 faktor yang memutuskan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu qalbun salimah yang keempat adalah sallama. Sallama. Apa yang dimaksud dengan sallama? Mengikuti sunnah Nabi. Itu yang dimaksud dengan sallama. Dari mana datang tafsir itu? Tafsir itu datang dari ayat 65 dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Wahai Muhammad, mereka ini bukan orang yang beriman sampai mereka melakukan 3 hal. Yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Yang pertama, mereka menjadikan muhakim yang memutuskan segala persoalan. Yang kedua, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak berkeberatan dengan apapun keputusannya. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Dan mereka benar-benar pasrah dengan segala keputusan. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan sallam wa sallimu taslima. Sallama maksudnya adalah pasrah total terhadap keputusan Nabi. Pasrah total kepada
sunnah Nabi SAW. Maka qalbun salim yang keempat adalah qalbun salim yang sallama, yang pasrah total dengan sunnah. Baik. Lalu qalbun salim yang terakhir adalah salama, panjang salamanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah qalbun yang bersih terhadap manusia. Di dalam qalbun itu tidak ada dengki dengan harta orang lain, jabatan orang lain. Di dalam qalbun itu tidak ada dendam, benci, permusuhan terhadap orang lain. Nah, ini dinamakan qalbun yang salama. Lawannya adalah awada atau ada, memusuhi. Nah, maka apabila hati memiliki 5 sifat ini, pertama aslama, hati yang tunduk; istaslama, hati yang pasrah, termasuk pasrah terhadap takdir Allah. Yang ketiga, hati yang salima, selamat dari 4 pemutus tadi. Yang keempat adalah sallama, hati yang pasrah total terhadap sunnah Nabi. Dan yang kelima adalah salama, hati yang selamat dari memusuhi orang lain. Kalau hati telah memiliki 5 sifat ini yang dinamakan dengan qalbun salim. Baik. Jadi jamaah sekalian, jadi kita tadi hanya ingin menghubungkan 2 kali Al-Quran menyebutkan qalbun salim, dua-duanya adalah Nabi Ibrahim. Antara lain, kenapa Ibrahim alaihissalam minta qalbun salim, dihubungkan dengan qalbun salim? Karena antara lain beliau selalu meminta Islam. Nah, di sini beliau minta Islam. Anda lihat dalam surat Al-An'am, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi berkali-kali beliau mengatakan muslim, aslama. Akhirnya beliau disebut oleh 2 ayat tadi qalbun salim. Karena beliau meminta muslim, beliau meminta aslama, maka beliau dinamakan qalbun salim. Kemudian doa yang ketiga dalam ayat ini, wa arina manasikana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami manasik. Yang dimaksud dengan manasik tadi ada 3 tafsir. Maksudnya adalah ajarkanlah kepada kami ibadah-ibadah, termasuk manasik haji dan termasuk ibadah menyembelih kurban. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam minta agar diajarkan oleh Allah manasik alias ibadah-ibadah secara umum dan secara khusus? Karena ibadah ini tidak akan sempurna untuk Allah tanpa ilmu. Ibadah ini enggak sempurna hanya karena semangat. Ibadah ini tidak sempurna hanya karena ikhlas. Tapi di antara poin penting menyempurnakan satu ibadah, bahwa Allah memberikan ilmu. Allah berikan Anda ilmu untuk menyempurnakannya. Maka di sini Ibrahim meminta ilmu itu. Wa arina manasikana. Arina dalam ayat ini artinya alimna wa arifna. Ajarkanlah kami, berikanlah kami ilmu tentang manasik, tentang ibadah, termasuk haji, termasuk menyembelih korban. Jadi Ibrahim meminta ilmu. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang keempat adalah wa tubu alaina. Ya Allah, berikan dan terimalah taubat atas kami. Berikan kami taubat, lalu terima taubat itu. Karena tidak ada artinya Allah berikan taubat bagi Anda kalau Allah kemudian gak menerimanya. Jadi sederhananya begini, Allah berikan Anda uang, kemudian Anda sedekah. Kalau ternyata sedekah Anda gak diterima Allah, kan gak ada gunanya. Begitu juga dengan taubat. Allah berikan Anda taubat, maka Anda beristighfar. Setelah Anda istighfar ternyata tidak diterima oleh Allah, kan gak ada gunanya juga. Jadi taubat itu berawal dari Allah dan berujung pada Allah. Berawal dari Allah ketika Allah berikan Anda hidayah bertaubat,
berujung kepada Allah ketika Allah kemudian menerima taubat Anda. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa taubatul abdi mahfufatun baina taubatai ar-rabbi. Taubat seorang hamba hanya bernilai di antara dua taubat dari Allah. Taubat pertama dari Allah ketika Allah berikan Anda hidayahnya. Taubat kedua dari Allah ketika Allah menerima taubat Anda. Jadi ketika Anda berdoa wa tubu alaina, maksudnya adalah, ya Allah, berikan kami taubat lalu terima taubat itu dari kami. Asal arti dari taubat, taba yatubu, artinya adalah kembali. Artinya adalah kembali. Taba yatubu artinya raja'a yarji'u. Apa yang dimaksud dengan kembali? Yang dimaksud dengan kembali, Anda meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Itu yang dimaksud dengan kembali. Karena aslinya Anda berada dalam kebaikan, kemudian Anda tinggalkan kebaikan ini karena dosa. Nah, taubat itu ketika Anda meninggalkan dosa, kembali lagi kepada kebaikan. Sehingga di dalam taubat itu ada dua unsur penting, yaitu meninggalkan dan kembali. Tinggalkan dosanya dan kembalilah kepada taubat, kepada kebaikan. Manusia dalam hal ini ada tiga macam. Yang pertama, manusia yang meninggalkan dosanya tapi tidak kembali kepada kebaikan. Ini tidak dinamakan taubat. Nomor dua, orang-orang yang berada dalam kebaikan tapi belum meninggalkan dosanya. Ini tidak dinamakan juga bertaubat. Taubat itu adalah Anda tinggalkan dosanya, kemudian Anda lakukan kebaikan-kebaikannya. Nah, sehingga Anda dalam hal ini telah menghimpun dua hal. Yang pertama, meninggalkan dosa, ini dinamakan dengan tahliyah. Yang kedua, Anda melakukan kebaikan, ini dinamakan dengan tahliyah. Gabungan dari tahliyah dan tahliyah, ini yang dinamakan tazkiyah. Dan tazkiyah itu adalah taubat. Baik. Sederhananya begini, orang yang meninggalkan syirik tidak dinamakan orang yang taubat atau orang yang bersih sampai ia meninggalkannya dengan tauhid. Ya, meninggalkan syirik saja tidak membuat seseorang bersih sampai ia meninggalkan syirik itu dengan tauhid. Maka taubat ataupun tazkiyah, membersihkan diri, tinggalkan yang buruk tapi dengan kebaikan. Meninggalkan yang buruk bukan dengan kebaikan, tidak dinamakan taubat. Contoh, tinggalkan syirik dengan tauhid, tinggalkan bid'ah dengan sunnah, tinggalkan dusta dengan jujur, tinggalkan takabur dengan tawadu, tinggalkan serakah dengan zuhud, tinggalkan kebencian dengan saling memaafkan. Ini namanya taubat, meninggalkan dan berbuat baik. Jadi sekedar meninggalkan keburukan Anda nggak dinamakan baik, tidak dinamakan taubat, nggak dinamakan orang bersih. Sekedar melakukan kebaikan tapi melakukan kejahatan, nggak dinamakan Anda orang baik, orang taubat, orang yang bersih. Jadi orang yang bertaubat, orang yang bersih adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan dengan, kan ada preman pensiun. Oh, dulu dia preman, sekarang kenapa nggak jadi reman? Saingan udah luar biasa, otot udah nggak bisa, jadi dia pensiun. Dia hanya meninggalkan keburukan, dia tidak meninggalkan keburukan itu dengan kebaikan. Ini tidak dinamakan orang taubat, ini tidak dinamakan dengan orang bersih. Baik. Dalam kitab Madarijus Salikin ada satu analisa yang sangat bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau Anda lihat rukun taubat yang dikenal oleh orang banyak, semuanya berhubungan dengan masa lalu.
Artinya semuanya berhubungan dengan menghentikan keburukan. Dan ini kata Ibnu Qayyim. Baik, coba lihat apa rukun taubat. Yang pertama menyesal. Yang kedua janji tidak mengulangi. Yang ketiga berhenti. Yang keempat, kalau ini hubungannya dengan hak manusia, kita halalkan, kita minta maaf. Oke, Anda tahu kan ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 4 syarat ini hanya sebagian dari taubat. Itu bukan taubat secara utuh. Karena 4 syarat ini hanya menghentikan dosa. Dengan menyesal menghentikan dosa, meninggalkan dosa menghentikan dosa, janji tidak mengulangi artinya menghentikan dosa. Sudah? Jadi taubat dengan 3 atau 4 syarat ini hanya sekedar menghentikan dosa. Sempurnakah taubat hanya dengan menghentikan dosa? Jawabannya tidak. Tetapi sempurnanya taubat, hentikan dosa dengan 4 hal, tapi kemudian lakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang telah menghentikan dosa dengan 4 hal ini, dia nyesal, dia berhenti, janji nggak mengulangi, hak manusia diselesaikan, dia menghentikan dosa dengan 4 hal ini, tapi tidak sungguh-sungguh berbuat baik. Ini taubat yang cedera. Jadi ini taubat dengan 4 syarat ini baru sebagian taubat. Ini bagus sekali karena kita sebelum Imam Ibnu Qayyim belum melihat ulama yang mengatakan demikian. Sehingga ketika kita membaca dan kita mengikuti kajian, kita hanya tahu syarat taubat itu 3 atau 4 tadi. Padahal 3 syarat ini semuanya hanya sifatnya menghentikan keburukan. Sekedar menghentikan keburukan tidak dinamakan taubat. Sampai Anda menghentikan keburukan itu dengan kebaikan. Setelah Anda menghentikan keburukan, sholatnya makin bagus, silaturahminya makin oke, sedekahnya makin semangat, tilawah Al-Qur'annya semakin istiqamah. Ini baru namanya taubat. Nah, ini jazakumullahu khairan untuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Karena memang selama ini kita tahunya syarat taubat 4 ini, tapi beliau mengatakan tidak. 4 syarat taubat itu hanya 4 syarat sebagian taubat. Kalau Anda ingin menyempurnakan, maka hentikan dosa dengan 4 syarat, tapi dengan melakukan kebaikan. Menghentikan dosa tidak dimakan taubat sampai Anda menghentikan dosa itu dengan kebaikan. Wa tub alaina, dan berikan kami taubat. Pertanyaan adalah, Ibrahim alaihi salam Khalilullah, Ismail alaihi salam Rasulullah, kenapa keduanya minta taubat? Adakah keduanya melakukan dosa? Masuk waktu? Baik, insya Allah ini menarik. Mereka minta taubat, apakah mereka berdosa sehingga mereka minta taubat? Insya Allah kita kaji setelah kumandang azan, insya Allah ta'ala. Baik, apakah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam memang berdosa sehingga mereka minta taubat kepada Allah Azza wa Jalla? Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa semua nabi-nabi, apalagi rasul-rasul, adalah maksum. Termasuk apalagi tentu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabi paling mulia di urutan pertama adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di urutan yang kedua Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang maksum. Beliau dipelihara oleh Allah dari dosa. Kalau begitu beliau meminta taubat, bukan taubat atas dosa.
Tetapi beliau minta taubat atas dua hal. Beliau minta taubat atas dua hal. Yang pertama, beliau bertaubat atas kebaikan-kebaikan yang tidak sepenuhnya sempurna. Tadi Anda sholat maghrib kan, itu kebaikan. Sempurna enggak? Ada yang berani mengatakan sempurna? Nah, maka Nabi Ibrahim minta taubat bukan untuk dosa, tapi untuk ketidaksempurnaan di dalam menjalankan kebaikan. Inilah taubat yang beliau minta. Wa tuba alaina, berikan kami taubat bukan atas dosa karena kami adalah maksum, tapi berikanlah kami taubat atas kekurangan dan keterbatasan kami dalam ketaatan. Kemudian taubat yang kedua, mereka minta taubat yang kedua adalah disebabkan karena terkadang nabi-nabi ini melakukan yang baik tapi meninggalkan yang terbaik. Melakukan yang baik tapi meninggalkan yang terbaik. Saya berikan Anda contoh. Datanglah seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Saat itu Nabi kita sedang menjamu, berbincang-bincang serius dengan tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy ini bertanya banyak hal. Abdullah bin Ummi Maktum pun bertanya tentang Islam. Di depan Nabi ada dua kebaikan. Bincang-bincang dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, tentu ini kebaikan karena mungkin akan menjadi gerbang dan pintu mereka masuk Islam. Kebaikan yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum, tentu itu adalah kebaikan juga. Kebaikan karena Abdullah bin Ummi Maktum memang ingin memahami Islam. Nah, sementara dua kebaikan ini hadir dalam waktu yang bersamaan, posisi Nabi kita harus memilih. Apa yang dilakukan Nabi kita? Beliau memilih melanjutkan komunikasi dengan orang Quraisy yang dampaknya Abdullah bin Ummi Maktum beliau korbankan. Nah, di sini Anda lihat Nabi kita melakukan kesalahan? Oh tidak. Nabi kita dalam hal ini melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Karena konsentrasi beliau untuk Abdullah bin Ummi Maktum lebih baik daripada konsentrasi beliau untuk orang kafir. Menjawab Abdullah bin Ummi Maktum, menjawab orang yang udah jelas Islam. Dan menjawab orang kafir ini adalah menjawab yang belum tentu akan Islam. Sudah? Maka di sini Nabi melakukan satu kebaikan tapi meninggalkan yang lebih baik. Nah, jadi dengan demikian para nabi-nabi beristighfar kepada Allah karena dua hal ini. Mereka tidak beristighfar karena dosa disebabkan karena mereka maksum, tapi mereka beristighfar dan minta taubat pertama karena keterbatasan mereka dalam satu kebaikan. Dan yang kedua, karena kekeliruan mereka dalam melakukan yang baik dengan meninggalkan yang lebih baik. Saya mau nanya jemaah sekalian, Anda melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik, salah atau tidak? Salah atau enggak? Salah. Itu salah. Makanya taubatnya para nabi untuk kesalahan seperti ini. Apakah kesalahan seperti ini murni salah ataukah ini dosa? Tentu itu bukan dosa, tapi itu adalah satu kesalahan. Jadi setiap dosa itu salah dan enggak setiap salah itu dosa. Maka Anda melakukan yang baik, meninggalkan yang lebih baik. Lebih-lebih karena Anda enggak sadar ini kesalahan tapi tidak dosa. Jadi jamaah sekalian, inilah dua penyebab Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, ada 3 tingkatan hijab hati.
Ada 3 tingkatan hijab hati. Hijab hati yang pertama adalah rin. Apa? Hijab hati yang pertama adalah rin. Itu yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam hati orang-orang kafir itu rana, terdapat rin. Ini hijab. Hijab hati yang kedua adalah ghaib. Dan hijab hati yang ketiga adalah ghaib. Ghaib. Hijab hati yang pertama yaitu rin, hijab hati yang mengakibatkan kekufuran. Hijab rin ini yang terjadi pada hati orang-orang kafir. Sudah? Baik. Hijab hati yang kedua adalah ghaib. Hijab hati ghaib ini yang terjadi terhadap orang-orang yang beriman. Kadang-kadang hati mereka terhijab sehingga mereka melakukan dosa. Tapi karena dosa ini terjadi penyebabnya hanya hati yang terhijab, sehingga begitu hijab hati itu tersingkap mereka pun bertaubat. Mereka tidak berdosa karena keinginan. Mereka berdosa hanya karena hati terhijab. Hati mereka terhijab lalu mereka berdosa. Tapi kemudian ketika hijab ini tersingkap, mereka pun sadar dosa dan mereka bertaubat. Ini hijab hati yang terjadi terhadap orang-orang beriman. Terhadap para nabi terjadi pula hijab hati yang bernama ghaib dengan N, nun. Dalam hadis Nabi kita bersabda, coba dengar, kata Nabi, innahu la yughanu ala qalbi wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, terkadang hatiku ini terselimuti ghaib, makanya aku beristighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi hijab di dalam hati Nabi 100% bukan hijab rin. 100% sudah hijabnya bukan hijab ghaib. Hijab hati dalam para nabi seperti ditegaskan Nabi kita sendiri adalah ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu dalam penjelasan ulama kita bahwa para nabi-nabi ini khusyuk dan menikmati satu ketaatan sehingga mereka lupa dengan ketaatan yang lain. Ini namanya ghaib. Jadi hati mereka tidak terhijab lalu mereka jatuh kepada dosa, tapi hati para nabi terhijab oleh nikmatnya satu ketaatan sehingga ketaatan lain terkorbankan. Contoh, kadang-kadang Nabi kita dalam sholat sepanjang hidup lupa sebanyak 5 kali. Kalau Anda berapa kali? Jelas lebih. Jadi nabi-nabi ini ketika kadang-kadang mereka sangat menikmati ketaatan, akhirnya mereka lupa ini sholat sudah berapa rakaat. Bahkan dalam hadis Dzuliyadain radhiyallahu anhu, Nabi kita baru sholat 2 rakaat, padahal ini asar, beliau salam. Asar 2 rakaat salam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati Nabi kita tertutup dengan ghaib, terhijab dengan ghaib. Apa itu? Beliau sangat konsentrasi dengan satu kebaikan sehingga beliau lalai dari kebaikan lain. Konsentrasi dengan salat sampai lupa jumlah rakaat. Saya kira ghaib ini pun terjadi kepada Anda. Anda salat malam, di salah satu sujud Anda berdoa satu, khusyuk banget Anda berdoa. Lanjut lagi dengan doa kedua, akhirnya Anda lupa ini sujud pertama baru sujud kedua. Kalau ini sujud pertama berarti Rabbil firli, tapi kalau ini sujud kedua berarti berdiri. Ini mana yang benar? Ini apa namanya jemaah sekalian? Ini namanya hijab ghaib. Bahwa hati Anda terhijab karena menikmati satu kebaikan sehingga Anda lupa dengan kebaikan itu sendiri. Ini namanya hijab ghaib. Adapun hijab ghaib, ghaib pakai mim, itu hijab yang membuat Anda berdosa. Namun ketika hijab itu tersingkap,
Anda sadar, akhirnya Anda pun bertaubat. Jadi kata Nabi, innahu la yughanu ala qalbi, terkadang hatiku tertutup ghaib, makanya aku dalam sehari istighfar sebanyak 100 kali. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.